pagi Ibu dan Bapak dosen sekalian, perkenalkan nama saya Fiendra Dewanti dengan NIM P007311251183. Saya berasal dari kelas 2D, program studi Diploma 3 Gizi. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktik Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan agar pesan dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks anemia pada remaja, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang penyebab, gejala, dan pencegahan anemia. Cara komunikasi yang baik meliputi penyampaian pesan yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, serta sikap yang sopan dan terbuka. Selain itu diperlukan juga active listening atau mendengarkan secara aktif, yaitu kemampuan untuk benar-benar memperhatikan lawan bicara, memahami isi pembicaraan, dan memberikan respon yang sesuai. Dengan active listening, tenaga kesehatan dapat mengetahui kondisi remaja secara lebih akurat, termasuk pola makan dan keluhan yang dirasakan. Komunikasi kooperatif adalah komunikasi dua arah yang melibatkan kerjasama antara petugas dan responden. Dalam kasus anemia pada remaja, komunikasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara. Melalui wawancara, informasi penting dapat digali seperti kebiasaan makan, riwayat kesehatan, dan keluhan seperti mudah lelah, pucat, atau pusing. Komunikasi kooperatif menekankan pada sikap saling menghargai, tidak menghakimi, serta membangun suasana yang nyaman agar responden mau terbuka. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, nama saya Fendi Dewanti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Gizi. Di sini saya mau mewawancari Kakak secara singkat terkait kesehatan kamu, khususnya tentang anemia. Apakah Kak bersedia? Bersedia, Kak. Terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa dan umurnya berapa ya? Nama saya Veronica Selagi, umur saya 18 tahun. Kalau gitu saya izin bertanya ya Kak, apakah Kakak pernah merasa pusing, lelah, atau lemas gitu? Iya, Kak. Kadang saya sering merasa pusing, bahkan hampir tumbang gitu, Kak, lemas. Baik, terima kasih sudah menjawab jujur ya Kak. Selanjutnya saya mau bertanya, Kakak sehari itu makannya berapa kali ya? Kalau untuk makan, saya itu tergantung sih, Kak. Kadang mau 2 kali sehari, kadang 1 kali gitu, Kak. Oh, berarti nggak teratur gitu Enggak. ya. Untuk lauknya, apakah Kakak sering mengonsumsi seperti daging, hati, sayur hijau, atau kacang-kacangan? Wah, kalau itu jarang sih, Kak. Saya lebih sering itu mengkonsumsi makanan yang udah jadi gitu, Kak. Oke, saya ngerti. Kalau gitu, Kakak pernah nggak mengonsumsi tablet penambah darah? Pernah sih, Kak, tapi nggak terlalu sering juga. Oke, terima kasih ya atas informasi yang Kakak berikan. Ada kemungkinan Kakak ini beresiko mengalami anemia berdasarkan jawaban yang Kakak berikan kepada saya tadi. Oh, begitu ya? Iya, nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang anemia dan bagaimana cara mencegahnya ya, Kak. Baik, Kak. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam edukasi anemia, komunikasi verbal digunakan untuk menjelaskan pengertian anemia, penyebab seperti kekurangan zat besi, serta pencegahannya. Sedangkan komunikasi nonverbal itu meliputi ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan nada suara. Komunikasi nonverbal yang baik seperti senyuman dan sikap ramah dapat membuat remaja merasa nyaman dan lebih percaya untuk menerima informasi yang diberikan. Dalam pengumpulan data anemia pada remaja, terdapat 3 teknik wawancara. Yang pertama, wawancara terpimpin, menggunakan pertanyaan yang sudah terstruktur dan baku. Yang kedua, wawancara semi terpimpin, kombinasi antara pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, wawancara tidak terpimpin, itu lebih bebas dan responden dapat bercerita secara luas. Pemilihan teknik wawancara disesuaikan dengan tujuan, misalnya untuk menggali kebiasaan makan remaja atau untuk mengetahui faktor risiko anemia. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam konteks anemia pada remaja, penyuluhan bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya zat besi, pola makan yang sehat, serta konsumsi tablet penambah darah. Penyuluhan juga harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan sesuai dengan usia remaja agar pesan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Berikut saya berikan contoh dari penyuluhan. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Saya izin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fedi Dewanti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Gizi ya, Kak. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Kakak hari ini? Baik, Kak. Oke, baik ya.
Hari ini saya mau memberikan sedikit penyuluhan tentang anemia pada remaja. Sebelumnya kakak pernah dengar nggak sih tentang anemia itu apa? Pernah sih Kak, katanya sih anemia itu kekurangan darah ya Kak? Ya betul. Kalau lebih jelasnya, anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Biasanya disebabkan oleh kekurangan zat gizi. Kalau boleh tahu bahayanya apa ya bagi tubuh Kak? Kalau anemia, biasanya tubuh tuh jadi lelah, pusing, sulit konsentrasi, dan bisa menurunkan prestasi belajar. Iya Kak, saya sering juga mengalami pusing dan sulit konsentrasi tuh, Kak. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab anemia ya, Kak. Biasanya pola makan juga berpengaruh. Ngomong-ngomong, kamu sehari-hari itu sering makan sayur atau makanan yang mengandung zat besi? Jarang sih Kak, saya lebih sering makan mie atau jajan gitu Kak. Oh gitu. Jadi penting sekali untuk memperbaiki pola makan kakak ya. Contohnya dengan mengonsumsi makanan seperti bayam, hati ayam, daging, atau kacang-kacangan yang kaya zat besi. Oh iya Kak, kebetulan saya juga kurang sih makan itu. Eh, Selain itu, remaja seperti kakak juga dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Biasanya diberikan seminggu sekali. Kalau tambah darah itu juga sangat penting ya Kak. Oh, penting banget Kak, terutama pada remaja putri seperti kakak, karena dapat membantu mencegah anemia. Baik Kak, nanti saya coba untuk lebih memperhatikan. Bagus sekali. Jadi, kesimpulan dari wawancara ini, penyuluhan ini, untuk mencegah anemia, kita perlu makan makanan bergizi, khususnya yang mengandung zat besi, serta rutin minum tablet tambah darah. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi. Dalam penyuluhan anemia, public speaking diperlukan agar materi dapat disampaikan dengan jelas, percaya diri, dan menarik audiens. Beberapa hal penting dalam public speaking yaitu penguasaan materi, intonasi suara yang jelas, serta kontak mata pada audiens agar komunikasi terasa lebih interaktif. Berikut saya berikan contoh dari public speaking. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang anemia pada remaja. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek atau merasa pusing dan susah fokus? Nah, banyak nanya, Kak, itu termasuk anemia nggak sih? Jadi, anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga oksigen yang dibawa ke tubuh itu jadi kurang. Aku juga sering lihat pertanyaan kayak, anemia itu bahaya nggak? Jawabannya, bisa berbahaya kalau dibiarkan ya, karena bisa bikin kita lemas dan sulit berkonsentrasi, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus, ada juga yang sering tanya, cara mencegahnya gimana kak? Nah, kalian bisa mulai dari pola makan. Konsumsi makan tinggi zat besi seperti sayur hijau, daging hati, dan jangan lupa vitamin C juga supaya penyerapan zat besinya lebih maksimal. Jadi teman-teman jangan anggap remeh anemia ya. Yuk mulai jaga kesehatan dari sekarang supaya kita aktif dan produktif. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Presentasi ilmiah adalah penyampaian informasi berdasarkan data dan fakta. Dalam topik anemia pada remaja, presentasi dapat berisi data prevalensi remaja, penyebab dampak, serta upaya pencegahan. Prinsip presentasi ilmiah meliputi kejelasan isi, penggunaan data yang valid, serta penyampaian yang sistematis. Teknik yang digunakan antara lain menggunakan media visual seperti slide, grafik, atau gambar untuk membantu audiens memahami materi yang lebih baik. Demikian video dari saya mengenai anemia pada remaja yang mencakup pengantar komunikasi, kooperatif, komunikasi verbal dan nonverbal, teknik wawancara, teknik penyuluhan, public speaking, dan prinsip teknik presentasi ilmiah. Diharapkan melalui materi ini, kita dapat memahami pentingnya komunikasi dalam upaya pencegahan anemia, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video dari saya.